Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, kematian adalah keniscayaan bagi tiap orang, tak terkecuali para nabi. Jika kematian sudah tiba, tak seorang pun yang bisa menunda atau minta didahulukan. Di saat Nabi Musa alaihissalam dicabut nyawanya, Nabi Musa alaihissalam memukul malaikat maut. Bagaimanakah kisahnya? Simak ulasannya dalam video ini dan tonton hingga akhir. Kita pasti tahu dan sadar bahwa suatu kehidupan itu pasti ada akhirnya, yaitu kematian. Kematian merupakan suatu peristiwa keluarnya ruh dari jasad manusia. Kematian menjadi awal perpindahan dari alam dunia ke alam barzah. Kematian itu tidak dapat dimajukan barang sedetik pun dan tidak bisa dimundurkan barang sedetik pun. Katakanlah, aku tidak berkuasa mendatangkan kemudaratan atau tidak pula kemanfaatan kepada diriku, melainkan apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiap-tiap umat mempunyai ajal. Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaat pun dan tidak pula mendahulukannya barang sedetik pun. Quran Surat Yunus ayat ke-49. Berkaitan dengan kematian, ada kisah Nabi Musa alaihissalam yang memukul malaikat maut saat hendak dicabut nyawanya. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini disebutkan dalam hadis Nabi SAW dalam kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, suatu hari malaikat maut diutus kepada Nabi Musa alaihissalam. Ketika menemuinya, Nabi Musa alaihissalam memukul matanya. Maka malaikat maut kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berkata, engkau mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan kematian. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembuhkan mata malaikat maut seraya berkata, kembalilah dan katakan kepadanya agar dia meletakkan tangannya di atas punggung seekor lembu jantan, yang pengertiannya setiap bulu lembu yang ditutupi oleh tangannya berarti umurnya 1 tahun. Nabi Musa alaihissalam bertanya, wahai Rabbku, setelah itu apa? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kematian. Maka Nabi Musa alaihissalam berkata, sekaranglah waktunya. Kemudian Nabi Musa alaihissalam memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mendekatkan dengan tanah yang suci, Al-Muqaddas, dalam jarak sejauh lemparan batu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, kemudian Rasulullah SAW bersabda, seandainya aku ke sana, pasti akan aku tunjukkan kepada kalian keberadaan kuburnya yang ada di pinggir jalan di bawah tumpukan pasir merah. Hadis riwayat Bukhari. Berkaitan dengan kematian para nabi, Rasulullah SAW menyebutkan bahwa para nabi tidaklah diwafatkan sehingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga. Lalu dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memilih apakah masih tetap ingin hidup di dunia atau ingin diwafatkan. Menjelang wafatnya, Nabi Muhammad SAW selalu mengucapkan doa agar dipertemukan dengan kekasihnya yang maha tinggi, yakni Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi SAW, berkata, ketika Rasulullah SAW berada dalam keadaan sehat walafiat, Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya seorang Nabi tidaklah diwafatkan hingga diperlihatkan kepadanya tempatnya di surga, lalu ia dipersilakan untuk memilih. Aisyah radhiyallahu anha berkata, ketika malaikat pencabut nyawa datang kepada Rasulullah SAW, sementara kepala beliau berada di pangkuan saya, maka Rasulullah SAW pingsan beberapa saat. Tak lama kemudian ia sadar kembali. Setelah itu beliau menatap pandangannya ke atas sambil mengucapkan, ya Allah,
pertemukanlah aku dengan kekasihku, Allah yang Maha Tinggi. Aisyah radhiyallahu anha berkata, dengan demikian Rasulullah SAW tidak memilih untuk hidup lebih lama lagi bersama kami. Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, saya teringat ucapan yang pernah beliau sampaikan kepada kami ketika beliau masih sehat. Itulah kata-kata terakhir yang pernah beliau ucapkan, yaitu, ya Allah, pertemukanlah aku dengan kekasihku yang Maha Tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam bissawab. Demikianlah video kita kali ini. Semoga bermanfaat dan menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhiru kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.